Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Raden Adjeng Kartini membawa perubahan bagi perempuan Indonesia dengan menyuarakan kesetaraan gender. Perkenalkan, nama saya Delvi Nur Oktaviani Dau. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menginterview teman-teman saya di PT Transkonjaya Tbk tentang emansipasi wanita. Untuk itu, saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Halo rekan semua, perkenalkan nama saya Nurlina, saya berada di Departemen Fabrikasi Bagian Administrasi. Nama saya Siva Aulia Juswar, saya berada di Departemen Warehouse Bagian Administrasi. Nama saya Siti Julaiha, saya dari Departemen Maintenance sebagai General Admin. Saya sangat penasaran teman-teman saya seorang wanita muda, mengapa mereka memilih untuk bekerja. Yuk langsung saja kita tanya mereka. Untuk membantu orang tua juga, dan yang kedua untuk mencari pengalaman bekerja aja sih. Saya memilih bekerja karena saya ingin memanfaatkan peluang dan tantangan di perusahaan ini, dan saya ingin menggabungkan antara kemampuan dan pengalaman saya. Dan di sisi lain saya juga ingin membantu perekonomian keluarga dan mengembangkan diri saya. Ada 3 alasan saya mengapa saya ingin bekerja. Yang pertama, karena keinginan dari dalam diri saya sendiri ingin membantu kebutuhan keluarga, terutama orang tua. Yang kedua, karena usia saya masih 21 tahun, saya merasa usia muda adalah waktu produktif yang sangat sempurna untuk bekerja, di mana pemikiran kita masih fresh, kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman, yang dimana pengalaman bisa kita gunakan untuk menunjang karir kita ke depannya. Dan yang ketiga, karena saya sudah memikirkan jaminan hari tua sejak dini. Wow, keren sekali ya jawaban-jawabannya. Wanita-wanita di PT Transkonjaya Tbk mempunyai semangat kerja yang tinggi. Nah, setelah itu mereka memilih untuk bekerja. Apakah ada perbedaan antara pekerja wanita dan pria? Yuk kita saksikan jawabannya. Tentunya pasti ada sih ya Mbak, walaupun sedikit, karena di sini kan kita mayoritas laki-laki dan pekerjaannya pun hampir sama semuanya. Sama sekali tidak ada perbedaan perilaku, karena semua tuntutannya sama, apalagi dari sisi mengikuti peraturan perusahaan. Dari sisi pekerjaan pun, saya dapat menganalisa pekerjaan dengan sendirinya. Saya dapat mengeksekusi pekerjaan dengan sendirinya, dan saya dapat memberikan kontribusi pekerjaan tersebut. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga laki-laki. Dan di Departemen Maintenance, kekompakan dan kerjasama itu sangat terjalin. Apalagi saat ini di workshop sudah tersedia alat-alat yang sangat menunjang pekerjaan kita, sehingga tidak ada batasan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Menurut saya untuk perlakuannya tidak ada ya Mbak, semuanya sama rata, karena pekerja wanita maupun laki-laki memiliki porsi tanggung jawab masing-masing. Itu dia pendapat singkat dari para wanita di PT Transkonjaya Tbk. Coba kita tanyakan lagi, gimana suka duka bekerja di lingkungan yang mayoritasnya pria? Untuk sukanya, yang pertama saya mendapat wawasan. Yang kedua, saya merasa lebih aman karena dikelilingi oleh mayoritas laki-laki. Untuk dukanya, terkadang saya merasa lebih cepat bosan karena wanita sendiri. Untuk dukanya sih nggak ada ya Mbak, karena dari awal saya bekerja, saya sudah terbiasa dengan pekerjaan yang dominannya laki-laki. Suka dukanya dalam bekerja pasti ada, tetapi saya sudah terbiasa berada di lingkungan pria sejak saya masih duduk di bangku sekolah. Dan sekarang di pekerjaan ini saya merasa lebih ke sukanya, karena khususnya untuk di departemen saya, di sana itu mereka sangat mengayomi dan menghormati wanita, apalagi saya yang setiap harinya berada di lingkungan mereka.
Seperti yang dikatakan mereka tadi, suka duka dalam bekerja, dalam hal ini seorang wanita, di ruang lingkup pria pasti ada. Dan ternyata lingkungan kerja mereka sangat mendukung para wanita untuk bekerja dengan baik. Kita tanya lagi yuk, gimana pengalaman bekerja mereka? Pengalaman sangat banyak, apalagi dari sejak saya masih sekolah, saya sudah memberikan bahwa saya harus bisa. Di sekolah itu saya ada 39 murid dan wanitanya hanya ada 4. Dan saya sebagai wanita harus bisa menunjukkan kepada semua teman-teman saya bahwa saya juga bisa. Pada saat itu ada pelatihan dari suatu brand dan saya 2 kali pelatihan tersebut saya selalu menjadi peringkat pertama dari 39 siswa tersebut. Dan di saat bekerja saya pun bisa melakukan apa yang mekanik lakukan. Contohnya, di awal bekerja, saya ingin mengganti oli transmisi. Karena saya dianggap perempuan, mungkin terlihat sangat perempuan itu tidak bisa masuk ke dalam kolong mobil. Tapi karena saya selalu ingin mencoba hal-hal baru, saya minta izin oleh atasan saya bisa melakukannya dan saya diberikan kepercayaan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi untuk di workshop saya mendapatkan banyak pengalaman, bukan hanya mengenai bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana cara mengganti spare part, tapi saya juga mengerti bagaimana fungsi dan cara kerjanya. Pengalamannya sih sangat membahagiakan ya Mbak, terutama untuk pekerjaan pria nih di PT Transkon Jaya ini kan berhubungan dengan spare part. Yang awalnya kita nggak tahu tentang spare part, kita jadi mengetahui spare part itu apa, kayak gitu-gitu Mbak. Sedikit pengalaman, saya merasa bangga dengan kemampuan saya bekerja, apalagi bersaing dengan laki-laki. Dan dari situlah bukti nyata bahwa di dunia kerja wanita bisa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Luar biasa pengalaman dari wanita-wanita hebat dan mempunyai daya saing yang tinggi. Sekarang saya ingin bertanya tentang pilihan mereka bekerja. Apakah ini sudah pilihan yang tepat? Menurut saya, keputusan untuk bekerja adalah pilihan yang tepat, terkhususnya para wanita. Wanita yang memilih untuk mandiri secara finansial dengan banyaknya ketidaksetaraan akan terselesaikan. Contohnya, percaya diri, bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan. Menurut saya sih memang sebagai wanita kita harus bekerja karena kita harus hidup mandiri, tidak selamanya kita bergantung pada orang tua, karena tidak selamanya juga kita hidup di atas, ada kalanya kita hidup di bawah. Untuk di zaman emansipasi wanita seperti sekarang, tidak ada perbedaan gender antara wanita ataupun perempuan untuk bekerja. Semua mempunyai hak dan kemampuan yang sama. Selagi kita mempunyai selagi kita mempunyai kemampuan dan kita bisa untuk melakukannya, saat itu juga kita mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi untuk semua wanita, bekerja itu bukan merupakan pilihan saya harus bekerja, tapi memang bekerja itu harus. Dan jangan merasa saya tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut, karena tidak ada yang tidak bisa kalau kita belum melakukannya. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita belum melakukannya. Itu dia pernyataan wanita-wanita hebat dari pengalaman mereka bekerja di PT Transkon Jaya Tbk. Sebagai penutup, kita dengar kata-kata motivasi dari mereka yuk. Bersenantiasalah menjadi kuat dan mandiri. Tetaplah bekerja, jangan menyerah, gapailah semua impianmu, karena hidup ini terus berputar. Wanita itu harus kuat dan bekerja. Sebagian orang bermimpi untuk sukses dan sebagian orang bangun pagi untuk mewujudkannya. Kerja, dan gapailah kesuksesanmu di masa depan yang cemerlang. Kalian semua adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat. Jangan merasa lemah, jangan merasa ragu untuk melakukan apa yang kalian belum mencoba. Jika kalian ingin melakukan sebuah atau sesuatu, lakukan, buktikan kalau kalian bisa. Buktikan kepada semua kalau semua wanita sama dan semua wanita bisa melakukan apa yang dia inginkan. Demikian interview saya, kiranya bisa menjadi motivasi bagi para wanita dan rekan-rekan yang sedang menonton tayangan ini dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.